Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta cahaya ayat alam semesta. Kali ini Gus Alvin atau Sunan Kalilanang dan para santri akan berkunjung ke sebuah tempat yang dinamakan Kegunaan Jimbe di Desa Jimbe, Kademangan, Blitar. Dari kabar yang beredar, mitosnya di sini adalah tempat pesugihan yang paling kondang. Entah membawa tumbal apa saja, entah mitos apa saja, bagaimana sejarahnya, bagaimana bisa ada tempat ini. Mari saksikan selengkapnya. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, mablubi. Assalamu alaika, ya abatir ruhi, ya sayyidi, ya Muhammad, sahibus syafaat, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana saat ini kita lagi kanugerahan, keberkahan, ridha rahmat dari Sang Maha Pencipta, bisa berada di area yang menjadi legenda cerita Nusantara yang kondang kaloka, di area Blitar, pemirsa, yang sekiranya sebagian besar para pemirsa sudah pada mengenalnya, sang legenda cerita Eyang Ompyang Jimbe, pemirsa. Dan malam hari ini kita perkenalkan keseluruhan dari para pecinta cahaya ayat alam semesta yang dari sebelah kanan sebelah sana. Beliau adalah Ki Agung Ngeksi Gondo, pemirsa. Beliaunya adalah Ki Agung Ngeksi Gondo. Dan sebelahnya ini adalah, diperkenalkan pemirsa, yang paling berwibawa, Ki Jodrono, pemirsa. Dan beliau sebelah kiri saya ini, minulya panjenenganipun Mbah Wat, salah satu bujangga Nusantara, wong agung ngeksi ganda, yang terlihat terkesan sebagai orang biasa, tapi beliaunya menyimpan lautan samudera keilmuan di dalam kebatiniannya, pemirsa. Nanti kita sama-sama mendengarkan fatwa-fatwa dari beliaunya, pemirsa. Dan sebelahnya Mbah Wat, beliau adalah Ki Sabdo Alam, pemirsa. Sebelahnya lagi Ki Aryo Pamungkas. Dan sebelahnya lagi Ki Pesut Mahakam dari Kalimantan Sampit, pemirsa. Kami ini dari daerah yang berbeda-beda, dari jauh di belahan Nusantara, tapi berkumpul di sini untuk bersambung rasa, untuk saling menguatkan sama-sama, memburu berkah ridha rahmah dari Sang Maha Pencipta, pemirsa. Dan malam hari ini benar-benar malam yang sangat istimewa, yang tiada pernah kita duga. Kita berada di area Blitar Jimbe, pemirsa, yang di sini paling kondang kaloka di permasyarakatan kita adalah pusaka Ompyang Jimbe.
Dan inilah areanya yang tidak semuanya berkesempatan dianugerahi waktu bisa berada di tempat ini pemirsa. Malam ini kita benar-benar memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Ta'ala Sang Maha Pencipta. Kita bisa berada di tempat yang sangat mulia ini pemirsa. Dan di sini terkenal Empu Ompyang yang karya ciptanya, mahakaryanya itu melegenda di seluruh dunia sebagai energi kerejekian yang sangat luar biasa. Sehingga banyak sekali para permasyarakatan itu yang salah memaknai, salah memurati atau salah memprediksi makna dari makna rezeki yang sangat melimpah ruah itu pemirsa. Dikiranya itu adalah sebuah pesugihan, perjanjian kegoiban dengan setan ataupun jin yang sangat dibenci oleh permasyarakatan kita. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ceritanya pemirsa. Dan kita akan meminta wejangan atau wawasan-wawasan keilmuan dari beliau sang salah satu pujangga Nusantara yang tersamarkan tidak terkenal di permasyarakatan kita, tapi beliau terkenal di luaran sana. Keilmuannya itu benar-benar sangat luar biasa pemirsa. Kita akan meminta pandangan-pandangan wawasan tentang Ompyang Jimbe atau beliau sang empu yang dulunya itu bertempat di desa Jimbe ini. Sebenarnya bagaimanakah ceritanya? Bagaimanakah hakikat dari perjalanan yang melegenda ini dimulai pemirsa? Kita meminta kepada panjenengan yang mulia Mbah Wat untuk memberi wawasan-wawasan kepada para generasi-generasi muda yang saat ini hadir semuanya di tempat ini, supaya bisa mendapatkan satu bekal untuk menjalani kehidupan jauh ke depannya nanti untuk kita semua. Kita meminta kepada panjenenganipun Mbah Wat untuk memberi sebenarnya cerita yang sebenarnya. Itu tempat ini itu dimulai dari sejarah beliaunya, itu sejarahnya kayak gimana, Mbah Wat. Intinya kita minta benar-benar dikasih petunjuk wawasan-wawasan yang kita benar-benar awam dan kita benar-benar masih buta, jauh-jauh dari rumah, rawuh istilah ingin mencari beliau Mbah Wat, salah satu pujangga Nusantara yang tersamarkan yang saya panggil dengan Wong Ageng Sigondo ini pemirsa. Kita persilahkan Mbah Wat untuk memberi wawasan-wawasan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebetulnya itu tempat petilasan. Petilasan. Ompyang Jimbe. Namanya Mbah Hyang Supo. Mbah Hyang Supo. Dulu dari kisah Mataram. Dia datang berkelana ke sini, dia mencari pusaka Sengkelat. Pada waktu itu dia berpolang-paling ke sini, sudah tidak ada tempat, dia menempati di desa sini, baru dia membuat pusaka Ompyang Jimbe. Di sini sebetulnya cuma petilasan. Petilasan, nggih. Bukan katanya buat kesugihan apa, bukan. Kalau masalah itu sebetulnya sugestinya orang sendiri. Sudah sekian. Oh, mekaten nggih. Terus kalau boleh kita bertanya, Mbah Wat. Siapa tadi namanya Empu Supo? Iya, Empu Supo. Empu Supo itu apakah termasuk yang biasa disebut di dunia sejarah perkerisan atau kerajaan itu Empu Supo yang Empu Supo Mandrangi atau Empu Supo yang lainnya lagi, Mbah Wat? Masalah itu saya sendiri belum tahu sedetailipun, ya. Karena apa? Dari kisah itu turun menurun. Nah, masalah untuk cerita memang seperti itu ceritanya, gitu. Memang dulu pada waktu itu dia
disuruh mencari pusaka sengkelat yang dari kerajaan hilang. Hilang memang pada waktu itu. Gitu. Terus dia datang ke sini bolak-balik, terus di desa Jimbe dia bikin pusaka di sini. Nah, terus ada yang namanya dia membawa seperti asistennya namanya Den Bagus Kuncung, kan gitu. Asisten. Iya, betul. Ibaratnya dari zaman dahulu kan namanya berbeda, tapi kalau zaman sekarang kalau dibilang asisten kan, kaki tangannya lah kan gitu kan. Abdi lah istilahnya, abdi setia. Abdi setia gitu. Makanya di sini dinamakan dapur Umpiang kan gitu. Pada waktu itu memang bikin pusaka. Pada waktu itu bikin pusaka memang ada bayangan sosok anak dua ya, itu mengganggu, terus dipegang, dilebur, makanya namanya disingkat jadi dapur Umpiang kan gitu. Terus di sini ini di cerita permasyarakatan bahwa itu terpecah menjadi beberapa versi. Jadi pusaka Ompiang itu di sisi lain itu ada yang sangat menyukai, bahkan sangat ibaratnya memfanatiki, saking sukanya dengan karomah atau faedah yang didapatkan dari pusaka Ompiang. Terus tapi di sini ada di sisi lain itu kok ada di permasyarakatan itu ibaratnya menganaktiri atau bahkan justru sangat membenci. Dikiranya pusaka Ompiang itu pusaka pesugihan, energi-energi negatif yang berbenturan dengan ridho rahmat Tuhan, yang mensirikan atau memusrikan Tuhan, menduakan Tuhan, seperti itu, Mbah. Jadi di sini itu sebenarnya kekuatan Ompiang itu istilahnya untuk memang satu titik energi kerejekian, atau mungkin ada lainnya lagi yang selain energi dari kerejekian itu, sehingga masyarakat itu supaya paham gitu, Mbah. Pusaka Umpiang, orang memberikan nama kan berbeda-beda, gitu kan? Karena apa? Ada yang bilang dibuat kekayaan. Kalau masalah itu sebenarnya dari sugesti seseorang sendiri. Satu. Yang kedua, pusaka itu sebetulnya buat menarik daya rezeki. Sebetulnya dari sini itu pun ditanya, Mbah, saya butuh pusaka. Punya usaha apa? Kan gitu. Daya tarik gitu. Jadi intinya tegasnya itu adalah sebuah cahaya energi doa yang dilambarkan oleh beliaunya si Empu Ompiang, itu energi doa kerejekian gitu nggih, Mbah. Oh, gitu. Nggih. Alhamdulillah ini kita tercerahkan, Mbah. Intinya gitu. Jadi intinya wawasannya di sini sebenarnya kalau kita kupas itu sangat mendalam kemakrifatannya, pemirsa. Jadi hubungannya dengan Empu Ompiang itu sebenarnya Jimbe itu adalah nama desa, gitu nggih, Mbah nggih. Betul. Nah, Jimbe itu nama desa. Dan wallahu alam, ini insya Allah yang saya terima wawasan kita juga dari Mbah Wat, itu Ompiang itu adalah nama dari si pembuat keris, gitu nggih, Mbah nggih. Nah, terus kayak istilahnya apa ya? Ada lagi dalam dunia perkerisan itu disebut dengan pakem putut kembar. Jadi di sini setiap versi wawasan, versi tingkatan-tingkatan golongan itu menyebutnya dengan berbeda-beda karena tingkatan kasta wawasan-wawasannya, pemirsa. Tapi lepas dari itu semuanya, kita memahami itu sebagai karya doa kekasih-kekasih yang maha kuasa era lama, seperti beliaunya Empu Ompiang itu menciptakan cahaya doa melalui karya pusaka yang disebut kondang kalokannya Ompiang Jimbe itu, pemirsa. Itu adalah cahaya doa yang menuju ke arah kerejekian yang sudah dikodrat, diridhoi, dirahmati oleh Sang Maha Pencipta. Sehingga pemegangnya itu energi kerejekiannya luar biasa di atas rata-rata, pemirsa. Jadi di sini bukan karena ada tuyulnya atau ada jin setan peripayangannya, itu bukan seperti itu, pemirsa. Itu salah pemahaman atau tuduhan-tuduhan istilahnya yang
tidak istilahnya mengarah ke arah kejelasan kehakikatan. Itu cuma asumsi, tebaan-tebaan atau perburuk sangkaan pemirsa. Ya memang sih di sini nggak menutup kemungkinan, segala kemungkinan di alam semesta ini memang ada dua sosok antara orang baik, empu baik dan empu buruk, atau empu putih atau empu hitam. Nggak nutup kemungkinan selain empu umpiang yang terkenal putih istilahnya alirannya, itu ada empu-empu lain yang membuat keris yang isinya itu bukan cahaya doa, tapi memang sengaja untuk mengacaukan kancah istilahnya alam semesta, itu diisi dengan jin, setan, atau apapun yang mengandung kenegatifan di permasyarakatan kita. Tapi itu hanyalah sebuah kemungkinan pemirsa. Tapi di sini yang kita pegang, yang kita pahami dan kita genggam menjadi sebuah edukasi kebatinian kita, bahwa di sini ada hubungannya dengan sebuah mutiara hikmah, ud'uni astajib lakum. Sang Maha Pencipta tentang kita untuk berdoa, meminta kepada Sang Maha Pencipta dan akan dikabulkan apapun yang diinginkannya. Nah, sedangkan doa itu sendiri itu tidak satu jenis bentuk ragamnya, gitu Mbak. Doa itu banyak sekali ragamnya pemirsa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Arab, ada bahasa-bahasa lain-lainnya. Tapi yang terkenal adalah bahasa-bahasa filosofi atau sanepan Nusantara. Jadi bahasa-bahasa isyarat atau bahasa-bahasa isyarah, istilahnya seperti itu pemirsa. Banyak sekali. Dan pusaka itu adalah salah satu perwujudan dari cahaya doa. Doa itu adalah pusaka, pusaka itu adalah doa. Jadi tegasnya kita menyampaikan kepada seluruh para pemirsa untuk tidak terjebak di satu pemahaman negatifnya saja, bahwa kita dituduh sebagai hamba kesirikan, kemusyrikan, menduakan Sang Maha Pencipta. Salah besar pemirsa. Itu hanyalah buruk sangka, sebuah prasangka, dan itu harus diralat dan itu harus kita benahi pemahamannya. Bahwa kita juga para pecinta ayat alam semesta, ini bukan para ahli agama. Kita bukan para ahli agama. Kita adalah para pecinta cahaya ayat alam semesta yang lagi berupaya untuk menggapai ridho dan rahmat Sang Maha Pencipta dengan jalan kita membaca ayat alam semesta ini pemirsa. Nah, ini kita semuanya pecinta ayat alam semesta, dan ini benar-benar mendapatkan pencerahan dari Mbah Wat. Malam ini adalah malam yang sangat penuh berkah pemirsa, bahwa doa itu adalah pusaka, pusaka itu adalah doa, dan kita menemukan salah satu penggalan mustika istilahnya hikmah pemirsa yang berbunyi ad-doa'u kasayf itu pemirsa. Jadi doa itu adalah senjata, dan senjata itu adalah doa. Nah, maka dari itu kita sangat mencintai bahwa istilahnya pusaka atau doa-doa alam semesta itu tadi. Karena apa? Karena kita saat ini memang jujur bahwa itu sedikit banyak itu meragukan kualitas doa-doanya orang era modernisasi kita. Gitu. Karena apa? Kebanyakan, nggak semuanya loh Mbak Wati, kebanyakan kualitas doa-doa orang baru, orang modernisasi kita, itu rata-rata pendoanya, ahli-ahli pakar doanya, itu suka makan segalanya Mbak Wati. Wes, maknanya makan segalanya itu kira-kira bisa dipahami semuanya ya. Saru kalau kita menjabarkan makan segalanya itu makan apa atau makan apa. Intinya para pendoa-pendoa sekarang ini tirakatnya terlalu banyak yang pura-pura pemirsa. Yang asli benar-benar murni tirakat lillahi ta'ala itu kayaknya sudah sangat jarang pemirsa. Dan insya Allah bahwa ini salah satunya dari yang jarang itu pemirsa. Maaf beri maaf, kita kanugerahan sangat bahagia sekali bisa berdampingan dengan Mbah Wat. Beliau adalah seniman penyembuhan istilahnya alternatif dan segalanya. Nah, itulah pemirsa, kita sangat menyukai kualitas doa-doa era lama. Karena doa-doa era lama salah satunya doa dari yang empu yang jimbe atau bahwa tadi bilang empu supo yang punya kepercayaan abdi setianya Raden Mas Kuncung.
Nah, itu kita sangat menyukai, bahkan kita punya pemirsa di rumah itu karya beliau, mahakarya beliau punya. Itu pusaka yang sangat saya sukai. Karena apa? Itu mengandung energi rezeki yang benar-benar istilahnya kita akui. Dan semoga saja berkahnya seluruh para saudara-saudara pecinta ayat alam semesta ini hadir di area Blitar, ya, Blitar Jimbe ini. Setelah pulang dari sini nanti kita benar-benar mendapatkan restu pangestu, mendapatkan berkah dari karomah yang Empu Supo, kalau Mbah Wat bilang tadi. Tapi bukan yang Empu Supo Mandrangi loh, tapi yang Empu Supo yang Jimbe, yang kita pahami ya kita maaf kepada para senior ayat alam semesta bila ada kurang lebihnya, karena kita memang benar-benar awam yang belajar membaca, ngoten nggih Mbah Wat. Jadi kalau ada kurang lebihnya itu mohon dimaklumi. Nah, semoga saja semuanya, seluruhnya, dan khususnya para pemirsa di alam semesta manapun berada, atas berkah kita berada di area Blitar Dusun Jimbe atau area Jimbe sini, semuanya itu kanugrahan, kabejan, sedaya kabejan karaharjan, sedaya karaharjan, keayeman, ketentreman, kebatinan, kesehatan, segala kewarasan, dianugerahi keterkabulan segala doa, segala cita-cita, dan dianugerahi panjang usia, dianugerahi awet muda, sehat jiwa dan raga. Komplit nih Mbak Wat. Terus barangkali dari seluruh para saudara-saudara pecinta ayat alam semesta ingin menyampaikan sesuatu pada pemirsa, barangkali Isabtu Alam ada yang dirasakan atau gimana, kita persilahkan. Atau mungkin ya Aryo Pamungkas, Yusuf Mahakam, barangkali minta istilahnya harapan-harapan ingin kaya. Minta kaya apa, kaya harta, asalkan jangan kayak monyet aja, kaya harta benda atau kaya segala. Tadi itu kisah dalam. Oh gitu. Iya. Yang tahu ada apa? Ada apa? Terus gimana kisah dalam? Barangkali ada yang disampaikan. Ada sesuatu. Ada. Itu kan terus. Ya hadir. Langsung. Barangkali yang hadir ini ingin memberi sesuatu. Ingin memberi sesuatu, itu nggih. Rezeki nggih. Soalnya area Jimbe nggak meminta. Area Jimbe itu memang istilahnya identik dengan kerejekian pemirsa, kerejekian. Insya Allah. Terus apa yang harus kita lakukan, atau mungkin Kisah Alam punya sebuah ide? Kalau diberi mau gitu. Kan rezeki. 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 Sri rezeki. Sri rezeki Nggak meminta, betul. Nggak meminta. Kita nggak meminta, kan dikasih. Nah, dikasih kan kita terima, kan gitu. Itu kan sebuah cindera mata, keindahan suasana. Kisah Alam memang selalu peka pemirsa. Beliau menangkap sebuah gelombang energi yang bercahaya rezeki. Kalau rezeki itu di bahasa sastra Jawa itu Sri Rezeki atau Dewi Sri. Atau Dewi Sri ini istilahnya energi-energi kerezekian yang akan membawa kemaslahatan, istilahnya kemuliaan, kemakmuran dalam kehidupan. Tapi kayaknya ada yang janggal. Ibaratnya kita itu berada di area-area, maaf, terkesan kejawen di Sabtu Alam gitu. Tapi kayaknya aroma yang kita cium ini kok ke Arab-Araban. Nggih. Ke Arab-Araban. Ini aromanya kan aroma ke Arab-Araban. Gimana kalau kita istilahnya kasih penghormatan yang murni kejawenan? Apa di Sabtu Alam punya yang berenergi kejawen? Ada. Ya barangkali kita hormatkan kepada beliaunya. Itu sejenis apa? Di bareng nih sih. Di bareng nih sih digeser-geser.
ada Arabnya juga ada Jawa. Oh gitu. Bercampur gitu nggih. Dikombinasi. Itu sebenarnya sejenis apa nggih Sabto? Coba dibalik ini. Dibalik ini. Enggak Dekatkan pada kamera. Oh, itu seperti kemenyan. Masuk. Silakan. Di Sabtu Alam barangkali disuguhkan, dihormatkan. Itu kemenyan pemirsa. Itu kemenyan apa itu madu. Itu kemenyan madu yang biasanya untuk istilahnya kuda lumping atau apa itu loh, nggih. Itu kemenyan madu. Coba itu barangkali dianugerahkan, dinyalakan aja di Sabtu Alam. Di depan sini nggak usah jauh-jauh. Barangkali dapat anugerah apa atau apa melalui penghormatan kita, hubungan harmonisasi pemirsa. Jadi di sini di Sabtu Alam kita persilakan untuk mata kaji, untuk melakukan doa-doa. Kita menjabarkan bahwa maaf pemirsa, kita selama ini kadang-kadang khilaf atau terlena, tidak merasa terlalu berat sebelah, bahwa yang diutamakan, yang dimuliakan, yang istilahnya apa ya, junjung tinggikan itu biasanya cenderung loh ini para leluhur agama saja. Nah, itu kalau pada leluhur agama, waduh, bahwa itu kalau istilahnya memuja atau istilahnya memuji atau mengagungkan itu benar-benar sampai tingkat angkasa. Betul. Nah, itu bahwa terus untuk leluhur yang babat alas wilayah Nusantara, terutama wilayah nenek moyang kita, istilahnya salah satunya Blitar Jimbe ini, itu kadang-kadang dianaktirikan, Wawat. Bukan dianaktirikan, karena kan dikira kita datang ke sini nyadran. Nah, gitu. Ya kan, ya betul kan? Dikira kan nyadran. Betul, Mbak. Gitu. Jadi sebetulnya tujuan kan cuma satu, kan gitu kan? Tapi itu orang yang nggak paham. Kebanyakan yang paham sama enggak kan banyak yang nggak paham, kan gitu kan? Betul, Mbak Wat. Ya itu pemirsa, daun-daunnya Mbak Wat mengena sekali. Simpel tapi sangat mengena, bahwa marilah kita untuk menjalankan sekali lagi ayat-ayat dari kitab suci mulia yang sangat pendek, tapi itu penjabarannya nggak semua orang semudah membalik telapak tangan, semudah mengatakan bisa menjalaninya, yaitu rahmatan lil alamin. Jangan berat sebelah, jadi semuanya harus adil nih, Mbak Wat. Iya. Leluhur yang babat ala siar agama, berdakwah agama, mari kita muliakan beliau-beliaunya, kita senantiasa istilahnya menjaga ketakdimannya. Dia Mbak Wat. Tapi janganlah sampai kita menjadi raja tega pemirsa dengan melupakan leluhur yang babat alas wilayah Nusantara, wilayah suku Jawa, apalagi wilayah Blitar kita, wilayah desa kita, wilayah yang menjadi joganongan tempat kita hidup, makan, tidur mulia dengan keluarga kita semua. Kok kita mau terjebak di istilahnya inti raja tega, melupakan semua. Dan ini yang kita upayakan adalah berusaha menghormat, berusaha untuk menjalankan keilmuan rahmatan lil alamin kitab suci mulia pemirsa. Nah, semoga pemirsa tidak salah memaknainya menjadi sebuah kesirikan, menjadi sebuah kemusyrikan, menduakan Sang Maha Pencipta. Bukan pemirsa. Ini kita sambil nunggu di Sabtu Alam lagi berkomunikasi, melakukan penghormatan dengan energi istilahnya apa ya, ciri khas suku Jawa, yaitu kemenyan. Soalnya wewangian menurut suku Jawa Nusantara itu kebanyakan yang dianggap istilahnya favorit itu, Mbak. Itu kan kemenyan. Walaupun wewangian yang lain itu juga nggak jelek pemirsa, bagus semuanya. Cuman kita punya jadi diri kita masing-masing, dan itu adalah sunnah Rasul kita, dan Rasulullah mengatakan wewangian itu sunnah tidak menyebutkan namanya. Jadi kita tidak terkunci oleh satu nama, banget. Gitu. Nah, kebetulan kita adalah salah satu dari sekian ibarat titisan suku Jawa, gitu, Bapak. Kita adalah titisan suku Jawa, dan di Sabtu Alam ini lagi mencoba untuk memberi suguhan penghormatan melalui kemenyan ini, pemirsa. Nah, demikian pemirsa. Jadi wawasan-wawasan yang beliau sampaikan itu benar-benar mengena, bahwa kesirikan dan kemusyrikan itu janganlah keburu-buru dituduhkan. Karena apa yang dipertaruhkan nanti adalah keberkahan kehidupan atau kualitas-kualitas peribadahan.
Apalah artinya keberkahan hidup sampean atau peribadahan-peribadahan tekun sampean kalau sampean berburuk sangka pada sesama, gitu Mbak. Itu akan dicabut nanti keberkahan hidup sampean, akan dicabut pahala-pahala segala ibadah-ibadah sampean karena sampean salah mengira atau menuduh berburuk sangka pada sesama. Padahal inama a'malu binniyat, kita kan nggak begitu toh Mbak. Nah itu. Jadi marilah pemirsa, kita kembali pada istilahnya lautan samudra jiwa kita untuk netral, untuk istilahnya tidak mudah menuduh atau menjustis seseorang itu hamba setan atau hamba ibaratnya yang dilaknati oleh Tuhan. Kita mencoba untuk belajar rahmatan lil alamin pemirsa, karena kesirikan, kemusyrikan itu adalah sering dimaknai sebagai menduakan Tuhan. Iya Mbak Wati. Iya. Menduakan Tuhan atau membandingkan Tuhan. Padahal kalau kita berani fair pemirsa, kita sebenarnya di hari-hari kehidupan kita itu seringkali menomorduakan Tuhan. Menduakan Tuhan atau membandingkan Tuhan dengan istilahnya pekerjaan-pekerjaan. Maaf, maaf. Jadi nggak harus kesirikan, kemusyrikan, menduakan atau menyekutukan atau membandingkan itu harus dengan pusaka, jimat atau apa. Tidak. Tapi dengan kita waktunya sholat itu aja kita masih kerja, Tuhan itu nomor, istilah bisa dinomorduakan nanti lah jam 2 atau jam 3. Jadi yang didahulukan itu pekerjaannya itu apakah sudah menduakan atau menomorduakan Tuhan, Bapak? Iya toh? Nah, dari itu pemirsa, marilah kita sama-sama menyatu rasa, bersambung rasa untuk tidak saling berburuk sangka. Nah, apalagi kita sesama sebangsa, senegara, kita sesama seagama, apalagi sama-sama suku Jawa. Nah, janganlah saling istilahnya bertengkar, bercerai-berai, saling menghancurkan pemirsa seperti yang ramai di media. Kok kayaknya ada sesuatu kisah dalam nggih? Maaf pemirsa. Ini ada sedikit fenomena yang kita lihat, kita tangkap, mungkin mata lahiriah para pemirsa nggak semuanya bisa menangkap energi gelombang rasa ini. Tapi kisah alam dari tadi merasakan, tapi kita mencoba untuk menepisnya, tapi terus semakin jelas, semakin nyata. Kisah alam itu coba difokuskan, diterima saja, kita nggak meminta, kita nggak memaksa, kita nggak mengambil apa-apa gitu. Nah, itu kayaknya tadi aku melihat pas ketika berbicara agak leher saya agak sedikit terasa tercekik. Itu ada cahaya yang masuk ke dalam dupa. Ada cahaya yang masuk ke dalam dupa. Apakah kisah alam berani untuk mewujudkan apa yang ada di dalam dupa itu? Tadi masuk ke dalam itu kisah alam. Ya katanya sampai tadi nggak meminta, tapi kalau dikasih, nah itu tadi ada. Tapi cobalah untuk diwujudkan di sabda alam. Silahkan. Kita bantu di sabda alam untuk dipercepat, karena alam sini tidak seperti alam-alam lainnya. Silakan di sabda alam. Kalau memang dia masuk ke dalam dupa itu, cobalah untuk diupayakan, untuk dinyatakan, untuk diwujudkan. Silakan bisa alam. Maaf ibu, maaf nggih Mbah Wat, maaf ibu, maaf. Samudra Ngapura yang wonten kirang langkungi, wonten sedaya kekhilafane putu-putu panjenengan, anggenipun sowan dumateng panjenengan. Nyuwun agung samudra pangapura, nyuwun restu pangestunipun keberkahan donga panjenengan supados kita sedaya sak sederekan pecinta cahaya ayat alam semesta terus saged kanugrahan ridho
Apa ya? Masuk. Sabtu alam. Cepat. Cepat. Proses tenanan Ya, malan. asapnya membesar. Cepat. Amit-amit. Pecahkan saja. Ya. Balik. Pukul. Balik. Balik saja. Yus. Keras. Coba diperiksa di Sabtu alam. Agak cepat. Biar nanti bisa kembali lagi ke alamnya. Ada apakah gerangannya? Coba kamera mendekat. Kamera mendekat. Apa itu? Kayak mustika apa ya? Kayak beras. Beras. Nggih. Iya. Kayak beras nggih. Kasih air. Ada air. Air. Barangkali ada air. Iya. Biar jelas banget. Air. Kok kelihatannya kayak beras nggih? Nggih, kayak beras. Wujudnya seperti beras. Maaf, maaf. Ini. Di nganu kardus tadi loh. Ada di kardus tadi. Sudah bisa melihat kamera tadi. Sudah bisa melihat. Wih. Wes sudah dapat. Dapat. Coba diperjelas ke kamera. Sabtu alam. Berwarna apa? Putih atau mungkin kuning kehijauan? Putih kehijauan. Putih kehijauan. Iya. Katus ada Serat, kayak apa ya? Lubang lubang. Natural nggih, natural. bukan seperti gosokan, buatan-buatan atau enggak ya? Bukan. Alam semesta. Nggih. Alhamdulillah. Bawa ke sini, Ustaz Alam. Bawa ke sini, silakan. Mohon diamankan, itu anugerah pemirsa. Ini tadi kita teranugerahi sebuah energi yang kadang-kadang kata-kata itu adalah doa, itu benar Mbak Wat. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Tadi kita gerang-gereng menyebut Dewi Sri, menyebut istilahnya Sri Rezeki, gitu. Nah itu apakah nggak simbol dari lambang Dewi Sri, padi? Gitu. Iya betul. Ini tuh padi ini, mustika padi ini. Itu insya Allah sebuah energi kerezekian, Mas. Nah, itu. Jadi barangkali nggak keberatan, biarlah itu menjadi sebuah tali sambung persaudaraan Anoki Sabtu Alam. Ini tadi istilahnya maaf itu datang dengan tiba-tiba masuk ke dalam dupa itu tadi, berwujud beras atau berwujud energi rezeki, dan itu alam semesta. Coba dikasihkan ke Mbah Wat barangkali. Silahkan Mbah Wat. Menurut Mbah Wat itu apakah benar itu mustaka padi atau barangkali yang lain? Itu cuma pendapat kita. Kok kayaknya mustika padi. Tisu apakah di depan, di mobil depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian pemirsa, ya maaf sedikit terganggu ini tadi acaranya. Nah, tapi memang ini tadi benar-benar kita terkejut melihat ada sebuah cahaya yang di sini kita tidak bisa menjabarkan secara detailnya, dan bagi yang percaya saja dan yang tidak percaya ya bagaimanapun juga kealamian itu tetap akan tidak dipercayanya. Mohon maaf, ini sekarang saya mau menjawab. Ya. Memang dari sugesti orang-orang
pusaka Umpiang Jimbe Nggih. ada yang pindah beras. Oh. Makanya ini padi. Masya Allah. Memang sugesti orang loh ya. Subhanallah. Itu memang ada yang pindah beras. Tadi Beras ada bisa hubungannya. tambah. Memang ada hubungannya. Tambah. Iya, Betul. memang. Ya, aku lupa Mbak. Tadi ada hubungannya dengan energi beras. Iya, betul. Nah ini kok nyingkron Mas. Jadi Ompiang itu yang terkenal di lapangan itu bisa mindah beras tambah beras. Mbak. Iya, Ya. betul. Nah itu betul. Kita tadi nggak menyangka kalau Mbak Wati tadi nggak menerangkan. Saya benar-benar melupakan itu bahwa energi Jimbe Ompiang itu adalah berhubungan dengan rezeki atau beras. Dan yang di istilahnya informasikan kalangan para senior-senior ayat alam semesta perkerisan di Nusantara, Ompiang itu selalu berhubungan dengan tambah beras. Betul. Atau istilahnya bukan mindah ya, tapi tambah gitu. Tambah beras, pemirsa. Tambah beras. Dan ini perwujudannya ini benar-benar kita tidak mengira, kita tidak menyangka pemirsa kalau ini ada hubungannya dengan pusaka Ompiang yang legendanya itu bisa dibuat energi rezeki tambah beras. Ini kan sudah payu. Petunjuk Alhamdulillah. kegunaan pusaka sini apa? Gitu kan? Ini bahasa sanepan Iya, ya, Pak, nggih. betul. Bahasa sanepan Petunjuk. pemirsa. Nggih. Ini loh kegunaannya. Kan gitu kan banyak. Siap. Ini benar-benar malam yang penuh kejutan pemirsa. Dan barangkali Ki Jodrono ada pendapat ingin disampaikan. Mboten nggih? Nggih. Atau Ki Agung ngisi gandok? Mboten nggih? Nggih. Ya, alhamdulillah. Ini tadi kita sangat terkejut bahwa memberi sebuah wawasan pemirsa bahwa ada hubungannya dengan beras. Ya udah kita terima. Kita alhamdulillah bersyukur pada Sang Maha Pencipta atas anugerah yang diturunkannya melalui kekasihnya, beliau yang kondang kaloka disebut dengan Empu Ompiang atau Empu Sopo yang diajarkan oleh Mbah Wat itu tadi. Kita terima dengan rasa syukur yang mendalam sedalam relung jiwa kita pemirsa. Demikianlah pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan cahaya-cahaya ayat alam semesta. Untuk mengakhiri semuanya, kita akan mengajak seluruh para pemirsa melihat seputar area sini dan supaya pemirsa mengetahui, ikut menikmati seperti apakah petilasan di area Jimbe itu kayak apa. Pemirsa akan kita bagi, kita tunjukkan. Dan sebelumnya kita sebagai pecinta cahaya ayat alam semesta, sekali lagi bukanlah para ahli agama, meminta maaf, beribu maaf sedalam lautan seluas samudra kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Teriring doa, semoga semuanya, khususnya seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, senantiasa kanugrahan, keterkabulan segala doa dan cita-cita, dan senantiasa dianugerahi awet muda, panjang usia, sehat jiwa dan raga. Akhir kata, hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita sang para pecinta cahaya ayat alam semesta. Marilah kita ikuti pemirsa. Kita keliling area supaya pemirsa ikut menikmati area dari Jimbe atau Ompiang Jimbe yang terkenal di Nusantara. Mari pemirsa. Monggo, Bapak.